Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ta'ziman li sya'nihi wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu ad-da'i ila ridwanihi. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna 'ilman nafi'a. Allahumma amin. Para jemaah salat subuh, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Segala puji hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Kita haturkan, kita ungkapkan terhadap segala bentuk nikmat-nikmat Allah, segala bentuk karunia-karunia Allah yang Allah berikan kepada kita, baik itu nikmat yang nampak maupun nikmat yang tidak nampak. Nikmat yang nampak berupa kesehatan, kekuatan, dan sehatnya semua anggota tubuh dari badan yang kita miliki. Nikmat yang tidak nampak, ada hati yang selalu bersyukur, ada hati yang selalu bersabar, ada hati yang senantiasa ingin tergerak untuk berbuat kebaikan. Kemudian salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada panutan kita, orang yang Allah ciptakan terbaik sepanjang masa, yaitu Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dengan curahan keringat beliau, dengan perjuangan beliau, dengan tetesan darah beliau, kita bisa menikmati hidayah dari ajaran yang beliau bawa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh, bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Izinkan kami di pertemuan yang kelima ini untuk menyampaikan secuil dari ilmu yang kita miliki, yang harapannya bisa bermanfaat untuk umat dan terlebih-lebih bisa bermanfaat bagi yang menyampaikan ke depan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di kesempatan yang singkat ini insyaallah kita akan sedikit bertafakur, sedikit berpikir dan sedikit memahami tentang antara hubungan ujian dan keimanan. Ma'asyiral muslimin, bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk ke dalam materi, kita ingin menyampaikan tentang keutamaan majelis ilmu. Berkumpulnya kita di dalam rumah dari rumah Allah. Suatu ketika Nabi kita pernah bersabda, "Wa ma jama'a qaumun." Tidaklah suatu kaum itu berkumpul
fi baitin, di dalam rumah, min buyutillah, dari rumah Allah, yaitu yang dimaksud masjid. Yatluna kitab Allah, mereka membaca kitab Allah. Maksudnya di sini adalah Al-Quran dan Al-Hadis. Wa yatadarasunahu bainahum, dan berusaha saling mempelajari, saling mengajari. Illa nazalat alaihimus sakinah, maka keutamaan yang pertama yang didapat oleh suatu kaum tersebut, nazalat alaihimus sakinah, akan turun kepadanya as-sakinah, yaitu ketenangan dan ketenteraman dan kebahagiaan dalam hatinya. Wa ghasyiyatuhumur rahmah, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, dia akan diliputi oleh rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah Subhanahu wa taala. Maka di antara bentuk kasih sayang yang Allah berikan, barangkali kita yang mengikuti pengajaran yang ada di rumah-rumah Allah ini, setelah pulang dari kajian atau pulang dari ta'lim, hati kita menjadi terasa lebih lembut. Yang awalnya sebelum mengikuti ta'lim, masuk rumah rasanya emosi, tetapi ketika setelah mengikuti ta'lim, maka masuk rumah menjadi lebih sejuk. Yang asalnya bersama anak istri tidak mau melirik atau ada sesuatu yang mengganjal, tetapi setelah mengikuti pengajian atau mengikuti ta'lim, perasaan hilang seketika. Rumah kita menjadi kembali bahagia setelah mengikuti ta'lim. Hati kita menjadi lebih bersabar, menjadi lebih bersyukur, menjadi lebih paham terhadap ketetapan Allah yang ada pada diri kita. Inilah di antara bentuk rahmat Allah jika Allah turunkan kepada kita yang mengikuti majelis-majelis ilmu. Dan keutamaan selanjutnya, wa haffathumul malaikah, Allah berikan naungan melalui sayap-sayap malaikat yang akan melindunginya dari berbagai kekacauan. Dan yang keutamaan yang terakhir, ini adalah kabar gembira bagi kita semuanya. Wa dzakarahumullahu fi man 'indah, dan Allah Subhanahu wa taala menyebut nama kita, masing-masing di antara kita yang tulus, masing-masing di antara kita yang ikhlas mengikuti ta'lim ini, di hadapan seluruh para makhluknya. Si fulan telah mengikuti majelis ilmu, si fulan telah belajar Al-Quran, maka pengumuman ini diumumkan langsung oleh Allah di hadapan para makhluknya yang di langit. Hadis ini sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Bukhari dan Muslim. Ma'asyiral muslimin, jemaah salat subuh, bapak-bapak, ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita masuk ke dalam pembahasan, yakni tentang hubungan antara keimanan dan ujian. Ujian yang diterima oleh hamba atau oleh seseorang, hal tersebut tidaklah menimpa kecuali berdasarkan tingkat keimanannya. Suatu ketika Nabi kita sallallahu alaihi wasallam telah menjelaskan, telah menggambarkan perihal ujian atau musibah yang dihadapi oleh seorang mukmin. Dalam sabdanya beliau berkata, "Idza aradallah", apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan bi'abdihi khairah, menginginkan suatu hambanya itu baik,
ajjalahu al-uqubah, segera Allah Subhanahu wa taala itu memberikan al-uqubah, yaitu musibah. Di mana diberikan Allah musibah, yaitu di dunia. Jadi selama di dunia Allah segerakan musibah, Allah segerakan ujiannya, sehingga kelak nanti di akhirat bersih dari berbagai dosa dan kesalahan. Wa idza aradallahu bi'abdihi syarr, dan apabila Allah Subhanahu wa taala menginginkan hamba tersebut keburukan, amsaka anhu bidambi, Allah Subhanahu wa taala menahan dari berbagai ujian, dari berbagai musibah. Dia tahan dengan dibiarkan hamba tersebut melakukan dosa, melakukan kesalahan, melakukan penyelewengan yang terus menerus, hatta yuwafa bihi yaumal qiyamah, sampai dosa dan kesalahan tersebut memenuhi dirinya pada saat di hari kiamat nantinya. Dan beliau melanjutkan sabdanya, inna 'idhamal jazaa'i ma'a 'idhamil bala, sesungguhnya besarnya pahala, besarnya ganjaran disertai dengan besarnya ujian. Wa inna Allah ta'ala idza ahabba qauman ibtalahum, dan sesungguhnya apabila Allah mencintai suatu kaum, ibtalahum, segera akan mengujinya. Faman radiya, dan barang siapa dengan ujian itu dia ridha, dia bersabar, falahu ridha, konsekuensinya dia akan mendapatkan keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Wa man sabqa falahu suh, dan barang siapa dengan ujian, dengan musibah yang Allah berikan dia murka, falahu suh, dia juga akan mendapatkan murka Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi dan dia berkata hadis ini hasan. Bapak-bapak dan ibu-ibu jemaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan sedikit demi sedikit memahami tentang hadis ini, dan bahwasanya yang pertama, musibah yang Allah turunkan kepada hamba itu ada dua. Yang pertama, musibah itu berbentuk ujian, dan ini diberikan kepada orang-orang baik, yang mana fungsi musibah sebagai ujian, sehingga dengan ujian tersebut orang tersebut bisa mendapatkan derajat yang lebih tinggi, bisa mendapatkan kedekatan yang lebih kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana mungkin di antara kita yang menjadi guru prioritasnya, jika kita mengetahui ada seorang murid yang pandai, otomatis kita akan mengujinya untuk menjadikan murid tersebut naik derajatnya, untuk menjadikan murid tersebut semakin mulia, semakin dekat dengan kita, maka sesekali kita akan mengujinya. Mungkin dengan ujian disenggol, bagaimana sikapnya. Mungkin dengan ujian diberikan materi singkat, bagaimana jawabannya, dan lain sebagainya. Dan yang kedua, bentuk musibah itu adalah sebagai hukuman, yakni untuk orang-orang yang berdosa. Apa fungsinya musibah sebagai hukuman? Yaitu Allah berikan hukuman agar hukuman tersebut bisa menjadikan dosa-dosa orang tersebut berkurang. Atau bahkan dengan hukuman tersebut orang-orang yang berdosa kemudian menjadi taubat,
balik ke arah yang benar. Masyaallah muslimin jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan bisa jadi dua kondisi tersebut diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam satu orang. Nah, dari sini pembahasan yang singkat ini mungkin di antara kita mungkin terbesit hatinya. Wah, ini kalau mendapatkan ujian kita semakin dekat, semakin tinggi derajatnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kita kalau mendapatkan hukuman dari Allah, kita akan terhapus dosa-dosanya, semakin bersih menghadap Allah. Barangkali mungkin di antara kita ya bapak-bapak dan ibu-ibu, wah kalau itu bagaimana hukum meminta musibah? Hukum meminta musibah. Sebagaimana namanya tadi, kalau diberi ujian, dia lebih dekat dengan Allah. Kalau diberi hukuman, dia dihapuskan dosa-dosa oleh Allah. Nah, akan timbul di antara kita mungkin bagaimana bapak-bapak dan ibu-ibu hukum meminta musibah. Baik, di sini akan kita terangkan suatu kisah yang pendek mungkin. Suatu ketika ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Abu Dzar Al-Ghifari. Beliau pernah mengungkapkan yang mungkin bapak-bapak dan ibu-ibu kita tidak akan mendapati ungkapan beliau, kita tidak akan mendapati pernyataan beliau di zaman ini. Beliau berkata, misal kalau bapak-bapak dan ibu-ibu jenengan ulun masuk surga dengan cara kaya bersyukur atau miskin bersabar, saya jamin di dalam hatinya masing-masing senyum-senyum, otomatis kaya bersyukur otomatis nih. Tetapi sahabat Abu Dzar Al-Ghifari ini suatu ketika menyatakan, beliau berkata, al-faqru ahabbu ilayya minal ghina. Sesungguhnya kefakiran, kemiskinan itu lebih saya cintai daripada kekayaan. Beliau juga pernah menyatakan wasaqmu, dan loro-loroan, kata orang sekarang sakit-sakitan, ahabbu ilayya, lebih aku cintai minas sihat, daripada kesehatan. Disenggol sidik, waduh sakit semua ya badannya. Ini lebih Abu Dzar cintai daripada kesehatan. Ya, kita akan sedikit menerangkan tentang pernyataan beliau. Beliau ini orangnya suka sengsara, radhiyallahu anhu. Suka sengsara, ya. Kita gak bakal mendapati orang di zaman seperti ini seperti Abu Dzar. Dia lebih suka miskin daripada kaya, dia lebih suka sakit daripada sehat, ya. Karena alasannya di antaranya tadi, ya, di penjelasan yang telah kita jelaskan. Dan saya yakin ya, kalau Mbak diberi kesempatan pilihan untuk memilih kaya atau miskin, otomatis milih kaya, ya. Diberi kesempatan untuk memilih sehat atau sakit, otomatis langsung nggak perlu mikir sehat, kaya, otomatis milih gitu, ya. Karena normalnya manusia itu. Tetapi beliau memilih itu dengan alasan yang kita terangkan tadi di awal. Seorang apabila Allah cintai, disegerakan hukumannya. Dan hukumannya itu ada dua, ada ujian dan ada hukuman. Dengan ujian dia semakin dekat, semakin tinggi derajatnya kepada Allah, dan dengan hukuman dia akan bersih dari dosa. Inilah cita-cita dari pernyataan Abu Dzar radhiyallahu anhu.
Beliau mengatakan seperti itu tujuannya biar mendapatkan kedekatan oleh Allah, biar mendapatkan derajat yang lebih tinggi, biar mendapatkan ampunan hingga bersih dari dosa. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita melanjutkan, kita akan bicara dengan amalan hati. Amalan hati, bapak-bapak dan ibu-ibu, itu biasanya berpasangan. Hati kita ini kalau nggak bersyukur, biasanya dia bersabar. Ini kalau orang mukmin. Kalau nggak mencintai, pasti membenci. Nah, sebelum ini tentang pasangan-pasangan amal soleh di dalam hati seorang itu, kita akan dapati bahwa Abu Dzar ini di antara orang-orang yang memiliki keutamaan tersendiri. Nah, dia lebih memilih bersabar untuk harapannya dekat dengan Allah, memilih untuk sakit harapannya dekat dengan Allah. Kemudian suatu ketika pernyataan ini dibantah oleh Hasan bin Ali. Al Hasan bin Ali mengatakan, mengomentari tentang pernyataan Abu Dzar, "Amma ana," nah aku, ya, kalau bahasa Jawanya, nah aku misalnya, kalau diberi pilihan oleh Allah, fa'aqulu, akan aku katakan, man ittaqala ala husni ikhtiyarillah lahu lam yatamanna annahu bi ghairi hal. Barang siapa yang pasrah terhadap pilihan Allah Subhanahu wa taala yang terbaik yang Allah berikan kepadanya, maka dia tidak akan berangan-angan untuk mencari yang lain. Misalnya nih, alhamdulillah kita diberi kesehatan, maka sejatinya sikap yang harus kita berikan, kata Al Hasan bin Ali radhiyallahu anhu, adalah senantiasa menerima keadaan tersebut. Kalau kita diberi kemiskinan, otomatis kita bersabar. Kalau kita diberikan kekayaan, otomatis kita akan bersyukur. Inilah harapan pernyataan Al Hasan bin Ali menyanggah dari apa yang dikatakan oleh sahabat Abu Dzar. Dan kalau kita nilai sedikit, maka nasihat sahabat Hasan bin Ali ini lebih tinggi derajatnya dari nasihat Abu Dzar, karena kita diperintahkan untuk menerima dari ikhtiar kita terhadap apa yang Allah berikan kepada kita. Kita optimis berjuang, kita optimis berusaha. Inilah yang dimaksud dari nasihat sahabat Al Hasan bin Ali. Nah, akan tetapi bapak-bapak dan ibu-ibu, para jemaah rahimahullah, yang perlu kita garisbawahi bahwasanya miskin itu dan kaya itu berada di tangan sinten. Otomatis ya, kaya dan miskin itu berada di tangan Allah, ya. Kalau masing-masing kembali lagi kita ditanya ingin kaya atau miskin, otomatis ya, buat teman-teman yang sing pengen miskin, sugih kabeh ya bapak-bapak. Enggak ada yang miskin di dunia ini kalau diberi pilihan. Tetapi nyatanya kaya dan miskin itu sekuat apapun usahanya seorang, hasilnya berada di tangan Allah. Karena otomatis kalau ditanya pasti semua orang mintanya sedikit, ya, mintanya kaya. Para jemaah salat yang digunakan oleh Allah Subhanahu wa taala, maka di antara kiat-kiat untuk menenangkan hati kita, memberikan
ketentraman bagi kita. Suatu ketika Nabi SAW pernah diceritakan oleh sahabat Abdullah bin Umar bagaimana beliau menangkal ujian, musibah, dan hukuman yang Allah berikan kepadanya. Tata caranya adalah diantara dengan berdoa. Kata Ibnu Umar, beliau menyatakan Nabi itu tidak pernah berhenti sehari-harinya itu berdoa ketika masuk pagi hari dan sore hari. Apa doa beliau? Untuk menangkal ujian dan hukuman supaya hati ini tetap tentram, hati ini tetap tenang, yaitu beliau berdoa, Allahumma inni as'aluka al-'afwa wal 'afiyata fid dunya wal akhirah. Dan selanjutnya, yang doa ini termaktub dalam doa dan zikir pagi petang. Allahumma ya Allah, inni sesungguhnya aku sak temani kula ya Allah, as'aluka memohon kepada Engkau, meminta kepada Engkau apa yang diminta oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam para jemaah, yaitu al-'afwa, pengampunan, ampunan, minta maaf. Yang mana kita telah sebutkan tadi, namanya orang minta maaf itu dari kebenaran atau kesalahan, otomatis dari kesalahan, dari dosa-dosa kita. Beliau sallallahu alaihi wasallam meminta al-'afwa, yaitu pemaafan dari Allah, wal 'afiyah, dan al-'afiyah, yaitu keselamatan, atau bahasa singkatnya selesai dari permasalahan hidup. Al-'afiyah itu selesai dari permasalahan hidup, yang mana maksudnya adalah selamat di dunia dan di akhirat. Inilah yang diminta oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam tatkala beliau masuk di waktu pagi hari dan masuk ketika waktu sore hari, senantiasa meminta al-'afwa, pengampunan, wal 'afiyah, dan keselamatan dari Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan yang terakhir adalah kita berikan gambaran bagaimana sikap Nabi sallallahu alaihi wasallam memuji terhadap orang-orang mukmin, orang-orang yang beriman. Beliau suatu ketika memuji, ajaban li amril mu'min, sungguh sak temene menakjubkan keadaan seorang mukmin ini, mengherankan sampai Nabi terheran-heran, ya, karena keindahan sikap yang dimiliki oleh orang-orang mukmin. Sikapnya apa itu? In asabathu sarra, apabila seorang mukmin itu ditimpa kesempitan, ngapunten, ditimpa kelapangan di sini, sarra, kelapangan, kenikmatan, diberikan kenikmatan, dia bersyukur. Wa in asabathu dharra, dan apabila ditimpa, dijauhkan sedikit oleh Allah, diberi sedikit oleh Allah ujian atau hukuman berupa musibah-musibah, dia sabar, bersabar. Inilah dua sikap yang dimiliki oleh orang mukmin dan tidak dimiliki oleh orang-orang selain mukmin. Orang munafik tidak punya sikap ini, orang zalim tidak punya sikap ini, orang kafir tidak punya sikap ini, yaitu dua sikap yang indah, bersabar apabila ditimpa musibah dan bersyukur apabila ditimpa atau diberikan kenikmatan oleh Allah Azza wa Jalla. Sampai-sampai Nabi kita memuji terhadap keindahan akhlak atau sikap orang-orang mukmin tersebut. Masyaallah muslimin, jamaah salat
saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, mungkin dari sini apa yang kita sampaikan semoga bisa membawa manfaat, membawa rahmat, membawa ketenangan hati dan ketentraman jiwa bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang diberikan kenikmatan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari saya pribadi mengajak kepada jenengan-jenengan sekalian untuk sering-sering bersyukur terhadap nikmat-nikmat Allah yang kecil maupun yang besar. Difikir baik-baik, dihisab baik-baik sebelum kita dihisab. Kemudian apabila diterima di antara kita musibah atau ujian, permasalahan-permasalahan hidup, maka saya pribadi mengajak untuk senantiasa bersabar, tetap tenang, tetap mengungkapkan, melantunkan berbagai doa-doa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kelak Allah Subhanahu wa taala dengan doa-doa yang kita lantunkan keluar darinya jalan menuju kebahagiaan atau selesainya permasalahan kita. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Naqdim bi doa kafaratul majlis. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Akhir kalam wa'afikum. Nyuwun ngapunten apabila ada kesalahan berupa sikap dan ucapan dari kami. Semoga apa yang kami sampaikan bisa membawa manfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih waktu kita dengarkan kajian oleh Ustaz Hadi Prasetyo. Masih muda, alhamdulillah, tapi sudah menikah, tapi sudah punya anak barusan